Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 11. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 11. Kan di situ ya, perikopnya apa di situ? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Coba disimak di dalam Alkitab kalian masing-masing. Saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, ada apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjeripaya? Ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya. Segala sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang kekal dan semua sama gitu ya. Manusia apapun, mau pangkatnya, mau jabatannya, mau statusnya apapun, semua sama. Ya, punya waktu 24 jam. Ya. Dikatakan semua ada waktunya. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu, dikatakan itu ada waktu untuk lahir. Berarti semua ada awal dan ada akhir. Kita awali dengan kita lahir, kita akhiri dengan kita mati nantinya. Jadi semua ada waktunya. Nah, waktu-waktu itu pergunakanlah sebaik mungkin, karena tidak semua waktu itu bisa diputar kembali gitu ya. Jadi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut, untuk ditanam. Salomo melihat ya, di dalam segala kemegahan Salomo, ya hidupnya melimpah, apa sih yang kurang dari seorang Raja Salomo? Tapi akhirnya dia menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sia-siaan. Tidak ada, tanpa ada Tuhan di sana semua akan sia-sia. Ya, tanpa ada Tuhan, ini saya tekankan, tanpa ada Tuhan di sana semua akan sia-sia. Ya, kamu mau berhasil dalam usahamu, tapi kalau tidak ada Tuhan di sana, semua akan sia-sia. Kamu mengerjakan segala sesuatu dengan jerih payah, dengan jerih lelah, tapi tanpa menyertakan Tuhan di dalam, semuanya akan sia-sia. Ya, semua akan sia-sia tanpa Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia, tanpa ada Tuhan di sana, semua akan sia-sia. Semua ada waktunya, makanya manfaatkan waktu. Kamu sekarang waktunya belajar, manfaatkan waktumu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat supaya kamu berhasil. Ya, bukan waktunya untuk pacaran, bukan waktunya untuk senang-senang, tapi waktunya kamu belajar. Ya, makanya sering saya sampaikan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk siapa? Lakukanlah untuk siapa? Lakukanlah untuk Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah senantiasa untuk Tuhan, gitu ya. Karena semua ada masanya. Ya. Sering saya katakan, banyak orang yang sudah di rumah sakit, ketika dia masa mudanya diminta untuk melayani, diminta untuk jadi guru sekolah minggu, diminta untuk jadi komisi-komisi misalnya, dibilang saya belum siap. Ya. Padahal situ waktunya sebenarnya kan.
Tapi giliran dia sudah sakit, baru di rumah sakit dia bilang, kalau Tuhan berikan aku kesembuhan, aku mau melayani Tuhan. Tuhan tidak mau waktu-waktu kita yang sisa, tapi gunakanlah waktu, ya, waktu kita untuk Tuhan, ya. Jangan habiskan hanya main game tanpa kita baca firman Tuhan, ya. Jangan kita hanya habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi gunakanlah waktu-waktu. Dikatakan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang apa? Jahat, ya. Waktu-waktu yang jahat. Ya, saya bilang Salomo tadi ya, saya katakan Salomo dalam segala kemegahannya, akhirnya dia melihat semua sia-sia. Punya kerajaan yang jaya, tapi dikatakan semua sia-sia. Punya istri banyak, tapi semua sia-sia. Punya harta banyak, tapi akhirnya dia menyadari bahwa tanpa ada Tuhan di sana, semua akan sia-sia. Sehebat-hebat apapun pelayanan yang kita lakukan, kalau tidak ada Tuhan di sana, semua akan sia-sia. Ya. Sebanyak-banyaknya orang keluar dari PAS, kalau semua alumninya tidak ada yang bawa dampak bagi orang lain, semua akan sia-sia. Hanya kehebatan kita secara manusia, tapi semua akan sia-sia. Ya. Jadi manfaatkan waktu dengan baik, karena semua ada waktunya. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tidak menangis, ada waktunya untuk sakit, semua ada waktunya. Tuhan sudah tentukan semua. Semua ada waktunya. Makanya dikatakan banyak manusia yang berjelilah, tapi ujung-ujungnya sia-sia. Ya. Banyak orang pakai ini di ayat 11 ya. Tapi saya lihat coba di ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ya. Untuk melelahkan dirinya. Ya. Ya. Jadi kerja tapi hanya untuk melelahkan dirinya, tanpa ada Tuhan di dalamnya, tanpa ada Tuhan. Artinya akhir hidup Salomo kan jaya tapi meninggalkan Tuhan kan. Ya, dia akhirnya lari ke penyembahan berhala karena istri-istrinya yang banyak dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Ya. Ayat 11 kan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang ayat ini banyak dipakai kan. Ia akan membuat indah pada waktu. Semua akan indah pada waktunya ketika kamu menyertakan Tuhan. Mungkin ketika kamu ditegur, kamu merasa ini hari terburuk buat saya. Ya, kalau kita lihat di situ, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Apakah ada yang tahu? MI nanti akan jadi apa 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan? Ada yang tahu? Sedetik pun ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Ya. Makanya dikatakan semua sia-sia karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Makanya pakailah waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Apakah kita bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, itu memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu ketika kamu melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau? Lihat di firman Tuhan. Semakin banyak kita baca Alkitab, harusnya firman itu mengubahkan hidup kita. Jadi orang yang semakin rajin baca Alkitab, harusnya sifat-sifatnya semakin serupa dengan Kristus. Ya. Karena firman itu mengubahkan, mentransformasi hidupnya. Tapi kalau orang yang sering baca Alkitab tapi hidupnya tidak mengalami perubahan, tidak ada transformasi dari firman itu, dia hanya sekedar membaca. Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin memuji Tuhan, harusnya nyata dari hidupnya. Ya, makanya waktu khotbah Tuhan Yesus di bukit, diakhiri apa di situ? 2 dasar kan. Barang siapa yang mendengar firman ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang sedang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Badai apapun yang datang, dia tidak akan hancur. Tapi kalau orang yang sekedar mendengar firman Tuhan
tapi tidak melakukannya, itulah yang saya katakan tadi. Firman itu tidak mentransformasi hidupnya, tidak mengubah hidupnya, sehingga ketika badai datang, rumah itu akan roboh karena dasarnya pasir, tidak kuat. Ya, nah, hanya sekedar kita baca, buat apa? Ya, mau ratusan kali kita ke gereja dengan firman Tuhan, kalau firman itu tidak pernah mengubahkan hidup kita, kita hanya akan menjadi orang Kristen yang apa? Baguslah kalau biasa gitu, yang tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami perubahan. Ya, semua akan indah pada waktunya ketika kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan janjinya, apa yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak pernah kamu bayangkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kamu. Ya, ketika kamu belajar ditransformasi oleh firman, ya, makanya saya katakan kalau saya baca firman harus mengubahkan, firman itu mengubahkan hidup saya. Dan itulah salib yang harus kita pikul. Kalau Tuhan katakan ampunilah musuhmu, harus kita lakukan itu. Kasihilah musuhmu, harus kita lakukan itu. Walaupun itu mungkin menyakitkan bagi kita, tapi itu kata firman Tuhan. Kalau kamu nggak mau lakukan itu, berarti firman itu tidak mentransformasi hidupmu. Kamu lebih ke egomu. Ya, pikul salib itu tidak gampang. Pikul salib dan menyangkal diri. Dan semua ada waktunya. Ini waktunya untuk memperbaiki diri kita. Ini waktunya untuk kita semakin mempertajam pendengaran kita, supaya kita terlatih. Ya, kamu baca Alkitab, pasang mata telinga rohanimu, supaya firman itu mentransformasi hidup. Ya, jangan kita bertahun-tahun baca Alkitab tapi hidup kita tidak pernah mengalami perubahan. Berarti firman itu tidak pernah mengubah kita. Harusnya semakin kita rajin baca firman, firman itu mengubahkan hidup kita, kita bertransformasi dengan hidup kita. Ya, makanya kamu keluar dari ruangan ini, keluar sana, cara bicaramu berbeda. Ya, cara bergaulmu berbeda. Karaktermu berbeda. Karena firman. Ya, harusnya dari gereja seperti itu. Harusnya itu yang terjadi. Tapi kenapa kantong-kantong Kristen tidak ada perubahan? Karena itu hanya sekedar mendengar. Tubuhmu adalah bait Allah, keluar dari gereja, kemana firman tadi? Tidak mentransformasi hidupnya. Ya. Tubuhmu adalah kediaman Roh Kudus. Di Mazmur dikatakan, orang yang merenungkan firman itu, Taurat itu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu berbuah pada musimnya. Tidak pernah kekering, walaupun tidak pernah mengalami kekeringan, walaupun di masa kering. Ya, kalau kita pegang firman itu mengubahkan, saya kira tidak akan ada rasa khawatir. Apapun yang terjadi kita tidak akan khawatir, karena firman Tuhan itu. Ya. Nah, firman Tuhan juga katakan pada pagi hari ini di pengkhotbah, semua ada waktunya. Kalau kita paham semua ada waktunya, harusnya kita ada rasa takut itu akan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tahu semua ada waktunya. Siapa tahu besok-besok waktunya Tuhan untuk saya memanggil saya, apakah saya siap? Ya, jangan kita merasa saya masih muda, saya masih kuat. Santai-santai saja buat dosa. Hati-hati, semua ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk disakiti. Semua ada waktunya. Dan pengkhotbah melihat bahwa semua itu adalah kesia-siaan di dunia ini. Ya. Semua indah kan pada waktunya. Ia membuat segala, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia, ini garis bawahi, manusia itu siapa? Kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari kamu diciptakan sampai akhirnya kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak pernah memahami rancangan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Seringkali yang mau terjadi, mauku terjadi, waktuku terjadi, bukan waktunya Tuhan.
Kita hanya pintar menyanyikan lagu apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan kasih masalah sedikit, waktu Tuhan salah. Hah? Gak mengerti. Kalau kita mengerti waktunya Tuhan, gak usah khawatir. Lakukan saja tugas kita. Saya tugasnya belajar. Saya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Waktunya Tuhan yang terjadi. Tuhan mau bawa saya kemana? Kadang kita rancangan kita mau jadi tentara, ya tahunya Tuhan angkat kita jadi apa? Tentaranya Tuhan. Kadang kita rindu mau jadi tentaranya Tuhan, tapi Tuhan bilang bukan tempatmu di situ. Kamu harus masuk dalam masyarakat. Ya, rancanganmu bukanlah di mana ayatnya itu. Ya. Coba lihat Yeremia 55. Ya, coba kita lihat Yeremia pasal 55. Yeremia 55 ayat 6. Ayat 6. Bukan. Bentar. Yesaya, sorry. Yesaya 55 ayat 6, sorry. Yesaya 55 ayat 6. Coba kita lihat Yesaya 55. Mulai dari ayat 6. Kita ketemu? Yesaya 55. Kita mulai dari ayat 6. Ya. Oke, Yesaya 55 ayat 6. Ini ada hubungannya dengan tadi, semua ada waktunya. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa semua ada waktunya, semua yang ada di dunia ini sia-sia, ngapain kita cari yang sia-sia gitu kan? Tapi kalau kita lihat di Yesaya 55 di sini dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Gitu ya. Lihat ayat 8 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oh, aku bayangkan itu ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Seperti ayat di pengkhotbah tadi. Ia membuat semua indah pada waktunya. Indah menurut waktunya Tuhan, bukan indah menurut rancanganku. Ya. Firman Tuhan katakan rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu. Kita boleh merancangkan, tapi kembali yang terjadi adalah kehendaknya Tuhan. Saya bisa merancangkan ini akan jadi besar, tapi Tuhan bilang tidak. Itu rancanganmu, bukan rancanganku. Makanya selalu kembali. Kehendakmu lah yang terjadi. Ya. Kalau waktu Maria dikunjungi oleh apa? Malaikat Gabriel, waktu dia akan melahirkan juru selamat, apa jawaban Maria? Biarlah kehendakmu yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Seringkali kehendak kita yang mau jadi. Makanya kalau kita hubungkan semua Alkitab di situ, Alkitab katakan di Yakobus, di Yakobus, besok saya akan pergi berdagang di sana, akan menghasilkan keuntungan. Tapi Tuhan katakan, kamu merancang seperti itu, tapi malam ini aku cabut nyawamu. Apakah itu bisa terjadi? Enggak. Makanya dalam segala sesuatu, kalau kita merancangkan segala sesuatu, kalau Tuhan menghendaki,
besok saya membangun ini. Kalau Tuhan menghendaki besok waktunya saya melakukan ini dan itu. Semua kembali sama otoritasnya Tuhan. Yang saya katakan tadi, lihat coba pengkhotbah. Apa yang kurang padanya, tapi akhirnya hidupnya bilang semua sia-sia. Seperti menjaring angin. Ada orang yang bisa menjaring angin? Hah? Ada orang yang bisa menjaring angin? Tidak ada. Tuhan itu seperti angin. Benar nggak? Tuhan itu seperti angin. Benar nggak? Tuhan itu seperti angin. Oh. Tuhan seperti angin. Angin itu kelihatan nggak? Tuhan itu kelihatan nggak? Angin itu dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan. Tuhan itu dibutuhkan nggak? Allah sama dengan angin? Beda kalimatnya, sama dengan angin atau Allah adalah angin. Allah itu bisa seperti angin lah gitu. Ya, bisa digambarkan karena kita nggak bisa lihat kan. Ya, Allah itu maha kuasa, tidak terselami oleh manusia. Tapi dia seperti angin. Angin nggak ada, mati nggak semua manusia? Semua ada yang di bumi ini mati. Allah nggak ada, semua mati nggak? Benar. Hah? Lo Adria juga nggak baca Alkitab tetap hidup. Tanpa Tuhan juga saya hidup. Saya lebih mati kalau saya nggak dikasih handphone, nggak bisa main game. Benar nggak Adria? Banyak orang kan lebih mati kalau dia nggak pegang HP daripada kehilangan Tuhan. Kau mau lihat angin? Angin itu nggak kelihatan, tapi manusia sangat membutuhkan angin. Mati kalau nggak bernapas. Ya. Tuhan, manusia tanpa Tuhan adalah manusia yang mati. Fisikmu hidup, tapi rohanimu mati. Ini yang banyak terjadi sekarang. Banyak rohani yang mati. Badannya di gereja, tapi rohnya nggak di gereja. Ini gereja kan? Gereja itu nggak harus berupa bangunan. Dimanapun ada 1-2 orang bersekutu, di situ Tuhan hadir. Ya. Sekarang di sini ada Tuhan hadir. Tapi apakah orang-orang di sini menyambut kehadirannya Tuhan? Lewat firman Tuhan. Ingat, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Ingat, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Rancangan manusia bisa gagal tidak? Bisa gagal. Makanya Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Bisa diukur nggak tinggi langit dan tinggi bumi? Coba kamu lihat, kamu bisa lihat tingginya langit? Bisa? Bisa nggak? Bisa dilihat, itu ujung langit. Bisa nggak? Kamu naik pesawat masih ada langit di atasnya lagi nggak? Orang naik astronot naik lagi masih lihat nggak di atasnya? Masih, nggak terbatas, nggak ada yang bisa ngukur, hanya Tuhan. Kamu bisa ukur Tuhan nggak? Tuhan bisa ukur kamu? Tuhan bisa ukur kita. Ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan membuat semua, tidak hanya satu, semua indah pada waktu. Ini ayat ini sering dipakai di mana? Hah? Apa? Ya, orang menikah yang banyak ini kan. Orang yang menikah sama meninggal, semua indah pada waktunya. Ya. Kematian orang beriman itu berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi semua ada waktunya, nggak usah khawatir. Kalau ada gempa bumi ya memang ada. Semua ada waktunya kan. Ya. Orang nanam kacang nggak usah
ini firman Tuhan ada waktunya menanam kan? Ya. Ada semua waktunya di sawah. Tapi nggak tertulis di sini ada waktunya main game kan? Nggak ada. Nggak. Itu nggak alkitabiah itu. Ya. Tapi waktunya belajar ada nggak situ, Pak? Ada. Ya dari menanam itu belajar kan? Ya, coba kita kembali ke itu ya. Pengkhotbah pasal 3. Ayo. Coba. Ada waktu untuk lahir, kamu udah alami kan? Nah, ada waktu untuk meninggal. Pernah nggak? Pernah kamu alami? Nah, ada waktu untuk menanam. Ya. Ada waktu untuk menanam? Udah kan? Ada waktu untuk mencabut? Yang ditanam? Ya. Apa yang kamu cabut? Apa? Bunda bilang cabut rumput. Kapan nanam rumput? Rumput itu tumbuh sendiri kan, itu mencabut apa yang ditanam gitu kan. Nanti kita cabut kacang gitu. Ya. Ada waktu untuk membunuh. Pernah enggak? Membunuh perasaan orang. Sebenarnya kita banyak kali kita membunuh. Ya. Dengar firman Tuhan ya. Saya dengar Pak Frank. Ya, ada waktunya untuk apa tadi? Membunuh. Nah, ini membunuh ini secara badan kamu nggak bunuh orang, tapi secara karakter kamu sedang mematikan, itu membunuh. Kata firman Tuhan itu ya, orang Farisi nanti kalau kita membunuh secara fisik baru dibilang membunuh, tapi Tuhan Yesus katakan ketika kamu menyakiti orang lain, kamu sudah membunuh. Siapa yang pernah menyakiti orang lain? Siapa yang pernah menyakiti? Kita semua termasuk pembunuh kan? Ya, berapa orang kamu sakiti? Tak terhitung. Ya. Wah, si Tiang hitung. Ya. Dia bisa ngitung dia. Nah, tak terhitung. Ya, makanya kalau kita sudah begitu tak terhitung sudah membunuh orang, sebenarnya kita nggak layak di hadapan Tuhan. Hanya karena anugerah saja. Nah, syukuri anugerah itu. Hanya karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan, karena besar kasih Allah sama kalian dan saya, kita ada sampai saat ini. Ya. Ada waktu untuk menyembuhkan. Nah, banyak yang sudah berdoa orang sembuh kan. Ada waktu untuk merombak. Nah, ini rumah sudah dirombak. Nah, tinggal diri kalian yang belum dirombak gitu loh. Ya. Sedang proses, Pak. Ini merombak itu dalam segala hal, jasmani dan rohani. Nah, rohani kita ini harus dirombak. Ya. Kapan waktunya kita rombak rohani kita? Mungkin ada tiangnya masih bengkok. Ya. Mulai dah diluruskan tiang-tiang yang masih bengkok kan. Ya. Ya, mungkin ada yang panah yang sedang mau melesat, dia dipatahkanlah busurnya di situ kan supaya jangan memanah yang bisa menyakiti hati orang lain. Ya. Apalagi ini merombak ini pentingnya. Kata merombak ini penting. Ya, kalau kerohanian kita nggak pernah kita rombak, ya tadi ya, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Ya. Kalau bangunan, ada nggak orang mau masuk kalau bangunan itu mau roboh? Enggak. Ada nggak kira-kira? Enggak. Orang saja apalagi Tuhan kan. Bagaimana Tuhan mau bersemayam di dalam rumah yang sedang roboh? Ya sudah. Ya, sudah mau roboh. Oh. Kan ada yang nggak mati. Nah, kalau kamu gak kenal Tuhan, mana Tuhan mau datang? Ya, kamu nggak pernah berseru kepada Tuhan, bagaimana dia mau datang? Ya, kamu bilang Tuhan, Tuhan nih hantu yang datang nanti. Ya, nanti kamu perlu Tuhan, baru kamu berseru kepada Tuhan. Kayak ini yang ada perlu bukan Tuhan hantu. Hantu game yang datang nanti tolong kamu kan? Ya. Ya. Nah, oke, kembali. Ya, ada waktunya untuk merombak. Ini sangat penting ya. Ayo, mari kita rombak semua seperti bangsa Israel ketika kembali dari pembuangan kan di apa itu? Kitab apa itu? Bukan. Bukan, yang di belakang dekat Sakaria. Bukan Maleakhi, satu lagi. Ya. Ada lagi yang sudah pulang, mereka papanin rumah-rumahnya tapi Hagai. Ya. Di Hagai kan, mereka udah pulang sudah dibuang,
Tuhan selamatkan, rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Mereka sibuk dengan rumah-rumahnya masing-masing udah bagus-bagus, tapi rumah Tuhan hancur-hancur. Nah, ini rumah kita, rumah Tuhan kan. Ayo, mari rombak ini rumah Tuhan, supaya Tuhan mau bersemayam di situ. Ya, ada waktunya untuk membangun. Nah, mari kita bangun kerohanian kita. Pondasinya sudah ada, Kristus sudah ada. Ayo bangun yang bagus ke atas. Kamu bangun berapa? Mau bangun 100 tingkat ke atas? Perbaiki pondasinya dulu. Pondasi bagus kamu. Semua akan diuji nanti kan. Diuji dengan api kan. Emas semakin dibakar semakin panas. Ya. Semua segala sesuatu yang dibakar ya pasti panas. Nah. Ya. Emas semakin dibakar semakin murni kan. Jerami semakin dibakar habis. Enggak ada bekasnya kalau jerami. Kalau kamu seperti emas dibakar semakin mengkilat. Coba kamu fokus ya. Kemudian ada waktu untuk menangis. Nah, udah sering ya. Ya. Tapi tangisannya entah tangisan apa gitu kan. Pakailah menangis untuk dosa-dosa kita. Coba belajar menangisi dosa kita kan. Belajarlah menangisi dosa kita. Tuhan ampuni aku. Aku terlalu sombong. Lagunya apa itu? Iya, ampuni semua kesombonganku. Tapi habis nyanyi itu sombong lagi. Nah ini. Jadi kita hanya kenal lagunya, tapi lagunya nggak meresap ke dalam diri kita. Sebenarnya lagu itu sedang menyinggung diri kita sebenarnya kan. Ya. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa. Ada waktunya untuk meratap. Ada waktunya untuk menari. Ada waktunya untuk membuang batu. Nah, sudah semua kan. Ada waktunya untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Jadi berkat. Ya seperti Bunda katakan, mau jadi berkat di Valentine. Kita sedang membuang uang untuk orang banyak. Ya membuang uang dalam arti yang positif kan. Ya bukan karena kita kelebihan uang, tapi kita menjadi berkat, belajar membuang diri. Ya kan? Orang Israel dibuang ke Babel kan jadi berkat di sana kan? Siapa lagi? Yusuf dibuang ke Mesir kan jadi berkat. Iya. Ya, jangan seperti Israel yang 11 suku itu dibuang nggak jadi apa-apa kan? Tapi yang 2 suku itu keluar. Ya yang 2 suku. Ya. Ya. Jadilah seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi berkat. Jadi Yusuf. Yusuf itu orang nggak dikenal dari bangsa mana bisa jadi penguasa. Ya. Ya, kamu datang di tanah Sunda jadi berkat di tanah Sunda. Iya kan? Ya. Jadi berkatnya gimana? Punya anak di tanah Sunda. Jadi berkat. Dia firman itu beranak cucu lah dan penuhilah tanah Sunda. Orang Sunda udah banyak. Ya. Bukan itu ya. Tapi jadilah berkat kan. Ya, kamu mentransformasi orang-orang teman-temanmu yang eril, yang jarang ke sekolah, bagaimana kamu bisa merubah dia rajin ke sekolah. Ya, yang malas-malas berdoa, bagaimana kamu mentransformasi mereka. Jangan sampai kamu mentransformasi yang tidak baik. Dia kan juga melakukan, jadi saya melakukan. Ya, dia kan nggak apa-apa pacaran, saya juga nggak apa-apa. Ya, kamu mentransformasi yang baik. Ya, tapi yang tidak baik. Tapi kalau kamu mengubahkan temanmu jadi yang tidak baik menjadi baik, itu luar biasa. Nah, jadi ada waktunya untuk menjahit. Sudah ya. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Nah, jangan kamu terlalu negatif thinking kalau saya lagi diam gitu kan. Ya, berarti saya lagi mikir
sesuai dengan pengkhotbah ini kan. Ya. Ada waktu untuk mengasihi. Nah, mengasihi kasih agape ya. Ya. Ada waktu untuk membenci? Ada waktu untuk perang? Ada waktu untuk damai? Ada waktu untuk cemburu? Tidak ada di situ, ada saja kamu tuh. Ya. Tidak dilihat Alkitab, ada saja gitu kan. Ya. Ya. Ada waktu untuk cemburu. Enggak ada di situ. Nah, makanya kamu masih gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu gitu ya. Karena kamu enggak ada di situ ya. Nah, aku telah melihat ya, Salomo telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, hanya untuk melelahkan dirinya. Tapi semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sampai kapanpun kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Satu hal kamu percayakan saja hidupmu sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan yang berkarya. Biarlah Tuhan yang merancangkan yang indah dalam hidup. Dan endingnya nanti kamu akan melihat, oh inilah waktu Tuhan yang terbaik. Sehingga ketika kita nyanyikan lagu itu, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, benar-benar menghidupi kita. Oke, saya kira cukup. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan waktu Tuhan, waktu yang terbaik.